Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta dan teman saya Zalfa akan mempresentasikan proyek UTS Praktikum PWL berupa aplikasi Point of Sale berbasis Laravel versi 10. Proyek ini dibuat menggunakan Laravel dengan fitur CRUD produk, autentikasi multi-role admin dan kasir, transaksi kasir, laporan penjualan, dan dashboard grafik penjualan. Proyek kami menggunakan 4 tabel utama sesuai ketentuan kelompok. Seperti yang ada di database PostDB ini, ada tabel user yang digunakan untuk login dan multi-role. Kemudian ada tabel produk yang digunakan untuk data barang. Kemudian ada juga tabel yang ketiga, yakni tabel transaction yang digunakan untuk menyimpan transaksi utama. Dan yang keempat, tabel transaction details yang digunakan untuk detail barang yang dibeli di dalam transaksi. Pada folder database migration, terdapat file create produk tabel PHP. Kemudian ada juga file create transaction table PHP dan juga file create transaction details table PHP. Proyek ini menggunakan migration Laravel untuk membuat struktur tabel database secara otomatis. Nah, contohnya pada migration products terdapat field nama produk, harga, dan juga stok. Pada folder database seeder terdapat file database seeder dan juga produk seeder. Kami menggunakan seeder untuk mengisi data awal produk secara otomatis. Proyek ini menggunakan templating Laravel. Pada folder resource view, di sini pada bagian kasir terdapat file index.php. Kemudian layouts terdapat file app.php. Kemudian bagian produk terdapat file index.php. Template utamanya berada di layouts app.php, yang mana ini digunakan berulang pada halaman lain agar lebih efisien. Oke, berikut saya akan menunjukkan tampilan proyek aplikasi yang telah kami buat. Nah, bar pada aplikasi dipisahkan berdasarkan role user. Selanjutnya, saya akan mencoba login menggunakan root admin. Admin memiliki akses dashboard dan juga produk. Oke, selanjutnya saya akan mencoba logout, lalu login menggunakan role kasir. Nah, untuk kasir hanya memiliki akses halaman kasir saja. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan halaman produk yang dilakukan oleh role admin. Sebelum itu, saya akan logout dari role kasir terlebih dahulu.
Kemudian kita inputkan email dari role admin beserta passwordnya. Setelah itu kita login. Kemudian kita pergi ke halaman produk. Nah, di sini saya akan menambahkan produk baru. Misalnya saja saya akan menambahkan produk sosis yang saya berikan harga Rp5.000. Untuk stok saya isikan 10. Kemudian simpan produk. Nah, produk sudah terisi, kemudian akan saya coba untuk mengedit produk tersebut. Misalnya saya edit di bagian harga menjadi 7.000. Untuk stok saya edit menjadi 19. Setelah itu update data list produk sudah berubah. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus produk UP. Dan produk UP pun tidak tersedia lagi di list produknya. DRUD produk ini diatur pada produk controller yang ada pada VS Code. Di bagian folder app HTTP controllers di bagian produk controller. Nah, di dalam sini terdapat public function store yang fungsinya untuk create, kemudian public function destroy yang fungsinya untuk delete, kemudian public function update untuk update produk tadi, dan juga satunya ada public function index yang fungsinya untuk read. Sini saya akan mendemokan kembali pada halaman produk tadi. Di sini saya akan mencoba untuk submit apabila produk masih kosong. Jadi di sini saya tidak akan menambahkan produk apapun. Begitu pula dengan harga dan stok awal. Kemudian saya coba klik simpan produk. Alhasil, sistem akan menampilkan pesan error. Hal ini dikarenakan proyek ini menggunakan validasi input, yang mana ditunjukkan pada file produk controller tadi pada bagian request validate ini. Pada aplikasi ini terdapat autentikasi multi-role menggunakan Laravel. Role yang digunakan yaitu admin dan kasir. Jika login sebagai admin, maka user diarahkan ke halaman dashboard admin, dan memiliki akses untuk mengelola produk serta melihat laporan. Selanjutnya saya akan mencoba logout. Nah, setelah logout, sistem kembali ke halaman login. Selanjutnya saya akan mencoba login menggunakan role kasir. Nah, sedangkan jika login sebagai kasir, maka user hanya dapat mengakses halaman kasir. Kasir tidak memiliki akses ke dashboard admin maupun pengelolaan produk. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagian coding yang digunakan untuk mengatur autentikasi multi-role pada aplikasi ini. Nah, terdapat di file root
di WPHP. Pada file WPHP ini terdapat pengaturan root dan middleware. Middleware out digunakan agar halaman tertentu hanya bisa diakses setelah user berhasil login. Nah, pada bagian ini, jadi ketika user belum login, maka halaman tidak bisa diakses secara langsung. Dan juga root dashboard digunakan untuk admin, sedangkan root kasir digunakan untuk role kasir. Selanjutnya, di file Authenticate Session Controller. Nah, pada Authenticate Session Controller terdapat proses autentikasi login. Bagian ini digunakan untuk memvalidasi email dan password user. Lalu bagian ini, session akan dibuat kembali untuk keamanan login user. Nah, setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan user ke halaman sesuai role masing-masing. Admin diarahkan ke dashboard admin, sedangkan kasir diarahkan ke halaman kasir. Dengan adanya root, middleware, dan autentikasi login tersebut, maka sistem multi-role admin dan kasir pada aplikasi ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan mendemokan transaksi kasir di halaman kasir. Yang pertama kita cari produknya terlebih dahulu. Contohnya susu. Habis itu kita masukkan ke keranjang. Kita inputkan jumlah yang diinginkan. Saya mau input 2 susu. Habis itu selesaikan pembayaran. Oke, transaksi berhasil. Nah, setelah transaksi berhasil dilakukan, data otomatis tersimpan ke database. Nah, ini data yang transaksi yang kita lakukan tadi. Selanjutnya saya Pak. Oke, next saya akan menunjukkan jualan. Oke, next selanjutnya saya akan menunjukkan laporan keuangan dan juga grafik penjualan. Nah, di sini di dashboard menampilkan laporan keuangan, laba, riwayat transaksi, dan juga grafik penjualan berdasarkan filter tanggal. Nah, berikut saya akan menunjukkan bagian coding yang digunakan untuk menampilkan laporan transaksi dan grafik penjualan berdasarkan filter tanggal. Kita buka di file dashboard controller. Nah, function where between digunakan untuk mengambil data transaksi berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir yang dipilih, sehingga data riwayat transaksi dan grafik penjualan dapat berubah secara otomatis sesuai filter tanggal. Jadi kesimpulannya, proyek kami sudah memenuhi seluruh ketentuan UTS Praktikum BWL, yaitu menggunakan minimal 4 tabel, CRUD, migration dan seeder, plating, navbar terpisah, validasi, dan autentikasi multi-role. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.